Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12 firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di dalam Kristus, maka kita sadar, sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan kita sudah berada di dalam Kristus, hidup ini berbicara tentang peperangan antara keinginan daging kita dan juga keinginan rohani, keinginan Allah dalam hidup setiap dari kita. Dan dalam surat Efesus ini Paulus sudah menjelaskan tentang bagaimana dulu mereka, Paulus pun juga adalah manusia berdosa yang layak dimurkai oleh Allah, tapi secara luar biasa di dalam anugerahnya Allah menyelamatkan mereka, menyelamatkan Paulus, menyelamatkan setiap dari kita. Tapi bukan berarti ketika kita sudah selamat, ketika kita sudah berada dalam Kristus, maka hidup ini menjadi mudah. Hidup ini akan kita jalani tanpa pergumulan sama sekali. Maka dari itu di akhir surat Efesus, Rasul Paulus berkata bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya? Karena seringkali kita tahu dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini kita bergumul dan kita kalah dengan dosa. Nah, yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenapa kok memakai seluruh perlengkapan senjata Allah itu sangat penting? Nah, kita perlu menyadari bahwa bagaimana pada zaman itu ketika ada seorang prajurit ataupun seorang panglima yang memenangi suatu peperangan, maka ketika ada orang lain yang memakai baju perlengkapan senjata dari prajurit tersebut, dari panglima tersebut, maka dia juga menjadi seorang pemenang. Dia dinyatakan sudah menang. Nah, di dalam Kristus maka peperangan melawan iblis pun, melawan dosa pun sudah selesai. Kristus sudah menang di atas kayu salib melalui karya penebusannya. Maka dari itu ketika dikatakan kenakanlah senjata perlengkapan senjata Allah, Rasul Paulus ingin berkata kepada setiap dari kita bahwa peperangannya itu sudah dimenangkan oleh Kristus. Kita sudah tidak perlu berjuang lagi, kita tidak perlu lagi merasa kalah, karena kemenangannya sudah terjamin. Ketika kita benar-benar tinggal di dalam Kristus, ketika kita memakai seluruh senjata perlengkapan Allah, dikatakan dalam sini melalui firman Tuhan, melalui benar-benar kekuatan Allah, maka di situ kita pasti menang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kita memakai semua hal yang sudah Allah sediakan itu bagi setiap dari kita? Dalam menghadapi pergumulan melawan dosa, maka tidak mungkin kita tidak memakai senjata perlengkapan Allah itu. Karena kita sedang bukan melawan manusia, tapi kita sedang melawan roh-roh jahat. Maka dari itu kita perlu memakai perlengkapan senjata Allah yang sudah Allah sediakan, kemenangan yang sudah terjamin di dalam Kristus. Dan biarlah firman Tuhan hari ini juga menjadi senjata kita untuk menjalani kehidupan kita. Tinggal di dalam Kristus. Benar-benar diingatkan terus-menerus dengan firman kebenaran Kristus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Biarlah hari ini ketika kami menjalani kehidupan kami tidak menjalaninya dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami menjalaninya bersama dengan kekuatan kuasa-Mu. Karena kuasa-Mu itu yang mengubahkan hidup kami, kuasa-Mu itu yang mentransformasi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.